Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah Etika Profesi Administrasi atau mata kuliah Etika Administrasi. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Oke, di meeting kali ini kita sudah menginjak ke pertemuan 14. Masih ada sisa sedikit lagi ya. Minggu depan kita berikan kisi-kisi untuk ujian akhir, dan kalian akan melakukan ujian akhir dengan take home waktunya 1 minggu. Jadi ini adalah minggu terakhir untuk teori. Oke, jadi perhatikan baik-baik ya. Untuk minggu ini saya padatkan ada dua topik yang berbeda. Yang pertama adalah prosedur pendirian kerja dan kontrak bisnis hingga fakta integritas. Sebenarnya kalau kalian ingin punya usaha atau suatu saat nanti punya cita-cita mendirikan suatu bisnis, tentunya kalian juga harus punya pengetahuan tentang hukum bisnis. Nah, disinilah pentingnya kenapa kita harus memperkaya diri tentang pengetahuan hukum bisnis. Karena pada akhirnya kita pun juga menginginkan sebuah badan hukum pada perusahaan yang kita ingin dirikan nanti. Jenis badan hukum untuk perusahaan ada banyak ya macamnya. Salah satunya ada perseroan terbatas atau PT. Ada CV dan juga ada firma. Nah, untuk mendirikan perseroan terbatas itu ada diatur dalam undang-undang untuk pasal 1 huruf 1 UU nomor 40 tahun 2007. Jadi PT sendiri mengacu pada definisi tentang badan hukum yang merupakan persekutuan modal di mana didirikan berdasarkan sebuah agreement atau perjanjian, di mana kegiatan ini adalah kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi ke dalam saham, dan sahamnya ini harus memenuhi syarat siapa saja yang terkait dalam pemilik saham yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Untuk prosedur pendirian PT, misalnya saya bikin usaha kosmetik misalnya, atau saya ingin bikin spa, atau saya ingin punya usaha IO misalnya lagi ya, atau bikin usaha makanan ringan dan kalian ingin punya badan hukum misalnya PT. Jadi cara-caranya yang pertama yang bisa kalian lakukan sebelum kalian mendaftarkan PT atau perusahaan Anda, yang pertama adalah membuat perjanjian tertulis dulu kepada notaris ya. Lalu yang kedua pembuatan akta pendirian ya, pembuat perjanjian. Jadi kalian datang ke notaris, kalian minta petunjuk di sana bagaimana tata cara dan syarat yang harus dipenuhi. Biasanya nanti kalian akan diarahkan untuk memenuhi berbagai syarat-syarat seperti administrasi, mulai dari prosedur bagaimana Anda menangani bisnis Anda dan struktur organisasi serta kondisi usaha Anda. Yang kedua pembuatan akta pendirian bukan tanah ya, hanya contoh saja, semisal ada butuh akta tanah maka harus disiapkan akta tanahnya. Tapi di sini yang dimaksud adalah akta pendirian khusus untuk perusahaan yang di depan notaris. Lalu yang ketiga pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang keempat pendaftaran perseroan nanti ada diarahkan biasanya melalui prosedur-prosedur tertentu ke badan khusus ya. Yang kelima pengumuman dalam tambahan berita negara. Nanti baru ada pengumumannya apakah disahkan PT-nya atau tidak. Biasanya prosesnya cukup memakan waktu. Jadi kalian yang benar-benar menginginkan usahanya berbadan hukum itu setidaknya perlu punya portofolio yang rapi. Lalu yang dimaksud dengan kontrak itu apa sih? Nah, kontrak di sini artinya cukup luas. Kontrak secara umum sendiri dalam bahasa Belanda disebut overeenkomst ya, overeenkomst. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu contracts. Sedangkan pengertian luasnya disebut dengan perjanjian atau agreement. Nah, kontrak ini adalah perjanjian dua orang atau lebih untuk melakukan sebuah kegiatan tertentu, biasanya secara tertulis. Nah, kontrak ini yang dimaksud adalah kontrak untuk pendirian usaha. Karena di dalam sebuah PT kita kan membutuhkan berbagai pihak yang memiliki saham atau modal tertentu, sehingga pihak-pihak ini harus diikat dengan perjanjian kontrak bisnis. Karena yang ada
sahamnya di perusahaan tersebut juga pasti bertanggung jawab dan mendapatkan sebuah pertanggungjawaban dari operasional perusahaan. Makanya butuh sebuah kontrak hitam di atas putih. Nah, Bu, kalau misalnya si pemilik saham ini adalah teman sendiri, masa butuh kontrak juga? Ya, business is business, family is family, friend is friend, is different game. Itu adalah permainan yang berbeda. Kalau sudah masuk ranah bisnis, kalian tetap harus bersikap objektif dan profesional walaupun kalian adalah bersaudara atau teman, sahabat karib. Tetap harus ada sebuah bukti catatan profesional hitam di atas putih, sebuah kontrak di mana disahkan oleh pihak-pihak tertentu yang resmi. Nah, tahap untuk pembuatan kontrak yang pertama adalah penawaran dan penerimaan. Kalau ditawarin sebuah misalnya ada slot nih untuk jadi pemilik saham sekian persen misalnya, lalu kita menerima tawaran tersebut, lalu kita akan dibuatkan sebuah klausul ya, lalu ada kesepakatan di antara kedua pihak. Kalau tidak sepakat misalnya, oh slotnya hanya sekian persen, saya butuhnya 70% misalnya, berarti tidak ada kesepakatan, otomatis tidak terjadi sebuah taken kontrak. Yang ketiga adalah pembuatan kontrak. Bagaimana klausul atau kata-kata yang tertulis di situ dipikirkan bersama, dipertimbangkan bersama. Lalu ada penelaahan kontrak setelah kata-kata dan kalimatnya itu sudah disusun bersama. Biasanya kita konfirmasi lagi apakah ada yang perlu diperbaiki atau ada perlu yang ditambahkan atau ada yang perlu dievaluasi. Yang kelima ada sebuah negosiasi. Di sini negosiasi itu adalah bagaimana ke depannya untuk pelaksanaan kontrak ini apabila terjadi sesuatu, apa yang dampak paling parah dan dampak minimum yang dihasilkan. Kalau terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan. Nah, biasanya ini sudah dipikirkan jauh-jauh hari dalam negosiasi perancangan kontrak. Nomor 6, penandatanganan kontrak ya. Itu adalah sesi yang hampir akhir, yaitu taken kontrak, berarti sudah official resmi bahwa operasional perusahaan dan pihak-pihak yang bekerja di dalamnya itu sudah resmi menjadi bagian dari kegiatan operasional perusahaan dan siap melaksanakan segala konsekuensi dan mendapatkan konsekuensi yang ada. Lalu yang ketujuh, pelaksanaan kontrak. Nah, pelaksanaan kontrak ini biasanya silence ya. Silent dalam artian seiring dengan berjalannya sebuah kegiatan usaha, kontrak ini akan terlihat terlaksana sesuai dengan job desk masing-masing, jatah masing-masing apa yang harus dilakukan. Misalnya setiap akhir tahun mendapatkan jatah profit misalnya atau pembagian saham, otomatis yang sesuai di kontrak berapa persen ya kita diikuti, ya dilaksanakan seperti itu. Yang kedelapan adanya sengketa. Apabila perusahaan mengalami suatu penurunan penjualan atau terjadi pailit ya, misalnya bangkrut atau tidak bisa bertahan lagi seperti di masa sekarang di pandemi ya, banyak sekali terjadi suatu evaluasi kontrak ya, evaluasi ulang. Apakah terjadi suatu sengketa atau memang tidak sesuai dengan pelaksanaannya yang memang ditandatangani di awal, maka perlu tindak lanjut yang lebih serius. Sebuah kontrak tuh bisa saja batal, bisa juga dia kategorinya sah atau bisa dilaksanakan. Nah, bagaimana yang dimaksud kontrak bisnis dan kontrak kerja yang sah? Oh ya, kontrak juga di satu sisi bukan hanya kontrak bisnis antara para investor dan pemilik saham ya, tapi juga kontrak antara pekerja dengan perusahaan, antara karyawan dengan perusahaan. Oke, untuk syarat sahnya kontrak menurut pasal 1320 KUH Perdata Kontrak, bila yang dimaksud sah adalah yang memenuhi syarat pertama, para pihak mengikatkan dirinya. Jadi para pihak ini setuju dan berkomitmen akan melakukan dan siap mendapatkan semua konsekuensi atas kegiatan setelah pelaksanaan kontrak. Ya, kedua, cakap dalam membuat suatu perikatan. Dalam artian ketika berkomitmen kita punya pengetahuan secara holistik dan menyeluruh tentang kegiatan yang akan kita lakukan ini. Kalau kalian tidak terlalu mengerti bisnis, kalian jadi pemilik saham, itu berbahaya. Kalian juga harus memahami juga bagaimana hukum bisnis berjalan. Kalau terjadi sengketa, Anda juga harus paham bagaimana menanganinya. Dan bagaimana kegiatan operasional di perusahaan ini kalian juga harus ngerti. Kalau misal ditawarin ada saham nih satu lot misalnya di BCA 3 juta 4 juta harganya, kalian juga harus ngerti operasional perusahaan BCA sejauh ini seperti apa, dan kira-kira tanggung jawab kita bagaimana, apa sikap preventif kita apabila terjadi sesuatu.
Nah, yang ketiga, suatu hal tertentu, yang tadi yang terkait hal tertentu itu terkait sikap-sikap preventif apabila terjadi hal tidak diinginkan. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Halal di sini maksudnya adalah sah ya. Sah ini sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Jadi semua hal-hal di sini juga harus diatur dalam undang-undang yang jelas, ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada peraturan dan dasar hukum yang sesuai, tidak ada landasan yang memang ditetapkan, jadi kontrak ini tidak sah. Jadi harus semuanya itu mengacu pada peraturan yang memang saat ini masih berlaku. Jadi ketika ada kontrak, misalnya Anda akan digaji sekian persen sesuai dengan UMR di daerah Anda, yaitu di provinsi A misalnya. Kalian juga harus paham bahwa provinsi Anda sesuai undang-undang berapa minimum UMR. Kalau memang tidak sesuai, ya otomatis kalian jangan menuruti atau setuju atau tidak. Kan ada ikatan kontrak di situ. Jadi kita juga harus mengetahui hal-hal sampai sejauh ini. Oke, asas-asas dalam hukum kontrak. Asas itu adalah dasar atau pedoman apa yang dilakukan ketika hukum kontrak ini diberlakukan. Oke, asas yang pertama itu adalah asas konsensus atau asas sepakat. Tentu saja ketika kita melakukan sebuah diskusi kontrak, pasti terjadi sebuah perdebatan atau sebuah diskusi ya. Sebuah diskusi yang mungkin ada di satu titik kita harus mencapai suatu kata sepakat. Untuk mencapai suatu kata sepakat, biasanya itu tidak mudah ya, butuh satu proses. Tapi dalam proses ini apabila orang-orang ini sudah terbiasa dalam hal-hal membuat sebuah kesepakatan, maka tidak perlu lagi waktu yang lama. Lalu kebebasan berkontrak. Nah, kebebasan berkontrak ini dalam artian ada satu kontrak yang sifatnya sangat VVIP, VIP atau biasa saja. Jadi sebenarnya ketika Anda terikat satu kontrak A, itu biasanya ada yang mematok tidak boleh terikat dengan kontrak yang lain ya. Nah, ini juga harus diperhatikan bahwa kontrak seperti ini di satu sisi memang menguntungkan, tapi di satu sisi tidak menguntungkan Anda juga. Maka harus sangat berhati-hati. Sebenarnya asas hukum berkontrak itu sebenarnya kontrak tidak boleh mengekang yang berlebihan di luar batas kewajaran. Ada yang bilang kontrak eksklusif ya, tidak boleh kemana-mana selain di sini, dan itu batas waktu tertentu, tapi Anda punya nilai nominal dibayarnya lebih tinggi daripada Anda di tempat lain. Nah, ini ada kebebasan berkontrak. Jadi sejauh mana Anda mentolerir ini adalah asas yang harus dipertimbangkan ketika hukum kontrak itu jatuh. Yang ketiga ada pacta sunt servanda, yang dimaksud adalah asas dasar hukum perdata atau hukum internasional. Jadi di sini pada dasarnya asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sehingga kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh perjanjian ini harus dilaksanakan dengan itikat baik. Artinya apapun yang dilakukan di hukum kontrak itu ya, apapun yang dilakukan orang-orang yang terkait di kontrak tersebut, mereka ini punya sebuah perjanjian ya untuk melaksanakan kewajibannya gitu. Siapapun yang ada di sini punya kewajiban punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang dituliskan. Itu yang disebut pacta sunt servanda. Lalu ada asas kepercayaan. Ketika sudah tekan kontrak di situ, Anda harus percaya bahwa kita semua bekerja sama untuk satu tujuan, untuk satu visi, untuk satu misi yang sama. Lalu ada asas persamaan hak, keseimbangan dalam kewajiban. Tentu saja kenapa kontrak dibuat, karena memang sudah dijabarkan sejauh mana hak yang didapatkan dan bagi sejauh mana kewajiban yang harus dilakukan. Begitu halnya dengan asas moral dan kepatuhan, diharapkan semua orang atau pihak yang terkait dengan hukum kontrak itu melaksanakan dasar-dasar moralnya, melaksanakan bagaimana seharusnya yang positif dilakukan sesuai dengan universal setempat di mana dia tinggal gitu ya. Juga kepatutan yang seharusnya hal positif dilakukan di universal di mana dia tinggal. Lalu ada asas kebiasaan dan kepastian hukum. Kalau biasanya seperti itu, memang budayanya seperti itu dan itu hal yang positif, biasanya juga harus diikuti ya. Misalnya asas-asas kebiasaan itu adalah asas untuk disiplin melaksanakan kewajiban. Itu di setiap kontrak itu berbeda-beda.
asas juga kepastian hukumnya, hukum dasarnya berbeda-beda, jadi mengikuti kebiasaan setempat hukum mana yang dianut dan ditetapkan bersama untuk dilaksanakan kemudian hari. Berakhirnya perjanjian. Perjanjian bisa berakhir atau kontrak bisa selesai karena ada sebuah konsinyasi atau ada pertukaran kontrak di situ, atau misalnya dia atau pihak yang ada di situ ingin melakukan sebuah tukar peran gitu ya, sudah ditukarkan, dia ada di pihak A atau di pihak B menggantikan gitu ya, itu bisa. Lalu kedua, musnahnya barang terutang. Jadi yang kita lakukan untuk kegiatan tersebut, kita misalnya pemilik saham nih ya, pemilik saham, dan di perusahaan itu memang perusahaannya sedang benar-benar tidak bisa lagi untuk berjalan lebih baik atau ditutup, misalnya kolaps. Nah otomatis ini dia kan barang terutang atau banyak masalah ya, jadi otomatis kontraknya itu batal gitu. Lalu yang terakhir kadaluarsa, karena memang sudah jatuh tempo, tidak ada lagi kegiatan di kontrak tersebut yang kewajibannya harus kita lakukan karena memang sudah berakhir masa kontraknya. Oke teman-teman, itu tadi yang berkaitan dengan kontrak kerja ya, yang berkaitan dengan prosedur pendirian kerja dan kontrak bisnis. Oke, saya mungkin akan lanjutkan dulu untuk materi yang memang masih ada hubungannya ya. Tadi kan kontrak bisnis, sekarang kita masuk ke kontrak kerja. Kontrak kerja, pengadaan dan fakta integritas. Untuk kontrak kerja ini fokusnya bukan lagi antar pemilik saham atau antar investor atau antar klien ke perusahaan tersebut, tetapi adalah perjanjian antara pekerjanya itu sendiri yang ada di perusahaan ya, perjanjian antara pekerja atau antara karyawan di perusahaan dengan instansi atau pengusahanya yang memberikan kerja di tempat di mana dia kerja gitu. Jadi perjanjiannya berupa lisan maupun tulisan, jadi bisa berupa kata-kata maupun berupa tulisan hitam di atas putih, dan jangka waktunya tertentu, bisa 1 tahun, setengah bulan, 2 tahun, atau 5 hingga 10 tahun, atau bahkan 7 tahun ya, dimana di perjanjian tersebut memuat syarat-syarat kerja, dan syarat-syaratnya itu juga diikuti dengan apa saja yang akan dia dapatkan sebagai hak dan juga apa yang harus dia lakukan di pekerjaannya tersebut. Nah, kontrak kerja ini juga membutuhkan sebuah pengetahuan bagi si pekerja untuk memahami klausul-klausul yang ada di dalamnya. Biasanya kita diberikan waktu untuk berpikir dan menelaah. Apabila kalian suatu saat diminta untuk membaca kontrak kerja dan sebelum Anda menyetujui, Anda butuh waktu untuk menelaah ya, baru Anda setuju dan tidak setuju atau mengambil keputusan akan bekerja sama atau tidak. Lalu unsur-unsur dari perjanjian kerja menurut Undang-Undang Pasal 5(4) Nomor 13 di tahun 2003, unsurnya meliputi nama perusahaannya harus jelas dan jenis bidang usahanya. Lalu di situ ada nama Anda, jenis kelamin dan data diri Anda serta jabatan yang bakal Anda dapatkan nanti yang Anda lamar, dan jenis pekerjaan atau job deskripsinya apa saja. Lalu ada besaran upahnya. Ini biasanya kontrak kerja yang ketika Anda interview dan Anda diterima sebagai pegawai baru, Anda diberikan kontrak kerja gitu ya, untuk sebelum pada akhirnya Anda bekerja di hari pertama. Nah, di situ kan ada dealing dulu tentang gaji atau besaran yang Anda dapatkan untuk bulanan gitu ya. Lalu cara pembayarannya, mau cash, mau dalam rupiah, dalam dolar, atau misalnya 3 bulan sekali gitu. Lalu ada syarat-syaratnya apa saja dan apa yang harus Anda lakukan dan wewenang apa yang Anda miliki nanti, juga jangka waktu kontrak ini berlaku hingga terakhir sendiri adalah tanda tangan dan tempat di mana ketika Anda membuat perjanjian ya, ada tanggalnya juga. Nah, di pasal 13.1320 ya KUHP Perdata disebutkan bahwa perlu ada syarat apabila kontrak kerja tersebut ingin dikatakan sah. Yang pertama, kesepakatan yang mengikat. Kedua, dia memahami. Ketiga,
ada pokok persoalan yang tertentu yang sifatnya lebih detail seperti tadi ya, hak dan wewenangnya, lalu posisinya apa, lalu apa yang terjadi apabila melanggar dan sebagainya. Lalu yang keempat, ada sebab yang tidak terlarang. Nah, sebab yang tidak terlarang ini yang di luar dari asas moral. Misalnya tadi yang berkaitan hal-hal yang tidak diperbolehkan, yang tidak dianut secara kebenaran yang dijadikan patokan dalam bekerja sehari-hari di kantor tersebut. Oke, dasar pembuatan perjanjian kerja kalau masih menurut pasal 52 ayat 1 di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan, pembuatan perjanjian kerja itu harus ada kesepakatan dua pihak. Tapi biasanya sih rata-rata kalau newbie atau fresh graduate ketika diberikan perjanjian kontrak kerja kurang bisa punya pengalaman untuk membaca kontrak ya. Jadi saya sarankan Anda harus punya pengetahuan membaca kontrak. Dan ingat, ini adalah kesepakatan kedua pihak. Anda bisa tidak setuju, Anda bisa minta ajukan sebuah perubahan karena harus dicek ya. Pertama kan lisan dulu. Oke, Anda akan saya terima waktu bekerja di sini. Pertama untuk masa percobaan 6 bulan. Saya beri Anda gaji sesuai dengan UMR misalnya 3,5 juta rupiah dulu karena Anda masih masa percobaan misalnya ya. Nah, misalnya ada di perusahaan industri besar yang multinasional dan gaji pokoknya kalau tidak masa percobaan nih yang resmi misalnya 6 juta gitu karena masa percobaan masih 3,5. Kalau di kota besar harga segitu wajar ya, gaji segitu wajar, bahkan mungkin kurang karena biaya hidupnya lebih besar lagi gitu, minimal 4 juta kalau di biaya di kota besar ya. Nah, kesepakatan kedua pihak artinya ketika Anda sudah melakukan sebuah dealing di depan secara lisan, itu sudah melakukan sebuah kesepakatan kedua pihak secara tidak langsung atau secara langsung, bisa dikatakan begitu. Lalu nanti akan Anda hari tertentu, hari besoknya misalnya Anda diminta untuk datang dan melakukan sebuah teken kontrak dan membaca yang tertulis di kontrak. Nah, yang tertulis itu adalah hasil sebuah kesepakatan Anda di hari sebelumnya yang bentuknya adalah lisan diskusi. Lalu yang kedua, kemampuan kecakapan melakukan perbuatan hukum. Misalnya usia kita sudah usia cukup untuk bisa mendapatkan bantuan hukum, untuk mendapatkan sebuah konsekuensi hukum secara mandiri, itu sudah bisa dikenai perjanjian kerja. Kalau misal masih di bawah umur, belum 17 tahun, masih 11 tahun, itu tidak bisa ada kontrak kerja, tidak bisa berlaku. Lalu adanya pekerjaan yang diperjanjikan, kalau tidak ada pekerjaan tiba-tiba ada kontrak, aneh, jadi itu berbahaya. Jangan-jangan kontraknya adalah berbohong, tidak ada kontraknya, jangan-jangan itu palsu. Jadi Anda harus pastikan bahwa job deskripsi atau apa yang harus dilakukan itu jelas dan benar-benar ada fisik dan memang itu yang harus dikerjakan. Lalu yang terakhir, untuk pembuatan perjanjian kerja harus merupakan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan yang berlaku. Jadi bukan pekerjaan yang merugikan banyak pihak gitu ya, seperti melakukan kerusakan atau perbuatan jual beli yang ilegal yang dilarang oleh negara. Lalu jenis kontrak kerja ada yang lisan ya, tidak tertulis, yang saya tadi sudah jelaskan. Pertama itu diskusi dahulu untuk pada akhirnya kita lakukan tertulis untuk kontrak kerja berikutnya. Lalu ada PKWT dan PKWTT. PKWT perjanjian kerja waktu tertentu, PKWTT perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Untuk waktu tertentu itu maksimalnya 3 tahun dan 7 tahun. Yang tidak tertentu tidak ada batasan waktu hingga pensiun atau meninggal misalnya ya. Nah, ini dua hal yang berbeda tergantung dari perusahaan dan bagaimana bidang ini bergerak. Jadi banyak sekali perusahaan ya di negara ini atau bahkan di dunia itu memiliki berbagai jenis karakter dan bagaimana kontrak kerja yang mereka miliki. Nah, untuk yang waktu tertentu itu biasanya lebih jelas, kalau yang tidak tertentu biasanya tidak terlalu jelas atau absurd. Jadi kalau bisa ketika tidak punya perjanjian, Anda setidaknya punya bukti bahwa Anda bekerja di sini gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang dijadikan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu karena memang status pekerjanya adalah masa percobaan. Jadi kadang perusahaan tidak mau repot untuk membuatkan perjanjian karena masih masa percobaan, dan biasanya akan dibuatkan perjanjian tetap ketika dia sudah lolos masa training. Tapi tergantung sekali lagi dengan jenis perusahaan yang memang mereka miliki.
Nah, ini dia perbedaannya untuk perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak tertentu. Nah, untuk perjanjian kerja waktu tertentu itu harus dicatatkan di instansi ketenagakerjaan, tapi ada juga yang tidak dicatatkan, itu disebut PKWTT. Jadi ada yang perjanjiannya itu hanya sebatas lisan. Rata-rata adalah anak magang yang mendapatkan PKWTT dan mendapatkan bukti bahwa magang di sini, itu yang disebut dengan PKWTT ya. Oke, bagaimana pengadaan? Pengadaan ini adalah bagaimana proses mengadakan atau pemberian pemasokan barang dan jasa di bawah suatu kontrak pembelian, ya. Dan ini merupakan bagian dari proses arus barang dan hal penting di perusahaan. Nah, pengadaan itu ada dua, pengadaan jasa dan pengadaan barang. Karena setiap yang namanya perusahaan itu pasti membutuhkan pasokan, baik pasokan barang-barang untuk operasional, kegiatan di kantor, dan juga membutuhkan orang-orang atau sumber daya manusia yang memang harus melakukan kegiatan operasional di kantor. Dan untuk kegiatan pengadaan itu jelas ada kontraknya dan cukup riskan ya. Terkadang bagian pengadaan ini merupakan bagian yang basah atau banyak sekali dana yang dikucurkan di sini. Kalau dia jenis perusahaannya adalah perusahaan yang besar atau bahkan selevel nasional seperti kementerian. Nah, supaya tidak terjadi sebuah penyelewengan dalam kontrak pengadaan atau praktek pelaksanaan kontrak pengadaan yang biasanya kita sebut dengan korupsi. Nah, semua harus harus mengacu dan berpedoman pada kode etik. Ya, kode etik pengadaan. Pertama, laksanakan tugas dan tanggung jawab secara tertib dan amanah, gitu ya. Harus profesional serta mandiri. Jangan goyah dengan pihak-pihak lain yang memang itu bukan seharusnya dilakukan. Tidak saling mempengaruhi, tidak menerima yang memang bukan menjadi tanggung jawabnya. Oke, mencegah menghindari sebuah pertentangan yang tidak perlu, yang memang itu bukan tanggung jawab, menghindari sebuah keborosan atau hal-hal yang di luar dari budgeting, tidak melaksanakan sebuah informasi yang tidak benar atau tidak menyalahgunakan informasi serta kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, ya, sehingga Anda akan terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Oke, juga perlu sebuah ketelitian membaca sebuah kontrak, juga tidak menerima atau menawarkan serta menjanjikan pemberian imbalan atau hadiah pada siapapun ketika melakukan proses pengadaan barang, serta tidak membocorkan sebuah informasi penting, karena di situ dalam pengadaan terkadang ada dokumen yang memang harus dirahasiakan karena ada tertentu ya, alat-alatnya itu alat-alat penting atau konfidensial untuk kegiatan operasional. Lalu juga harus patuh pada perintah atasan, di mana dia harus seorang atau leader yang memang jadi panutan dan memang harus bersikap positif, terbuka dan mengambil langkah yang tepat. Dalam artian open minded, jangan terlalu tertutup apabila Anda bingung menghadapi situasi tertentu ketika proses pengadaan barang. Jadi perlu ada sebuah informasi, masukan yang positif juga ketika terjadi hal-hal negatif di proses tersebut. Tidak menyimpang dari prosedur. Setiap prosedur itu selalu dibuat dengan unsur ketertiban bersama. Oke, untuk menjunjung tinggi etika profesi, ini adalah tujuan dari etika profesi pengadaan ya, sehingga Anda harus juga bisa menghindari konflik ya. Tujuan dari etika pengadaan itu kenapa harus dipatuhi? Untuk bisa menghindari konflik dan tentu saja menegakkan sebuah integritas serta kehormatan kita sebagai seorang pegawai ya, karena kita bekerja itu harus bertanggung jawab dan profesional, karena pertanggungjawaban itu tidak hanya saat ini, bisa setelah ini nantinya. Semua itu pun harus dilakukan, tentu saja kode etik pengadaan bisa terlaksana dengan baik kalau kita benar-benar sudah mengikuti atau
menginternalisasikan nilai-nilai fakta integritas. Fakta integritas sendiri adalah sebuah janji pada diri untuk berkomitmen ya, untuk berkomitmen melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, melakukan sebuah perannya dengan penuh tanggung jawab, dengan kesadaran yang memang ini untuk menjaga kehormatan kita sebagai pribadi, dengan kesadaran jiwa yang penuh bahwa tidak boleh melakukan hal-hal terkait dengan korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Biasanya fakta integritas ini kan merupakan sebuah komitmen diri untuk tidak KKN. Ya, ini ditanamkan di dokumen khusus berupa fakta integrity dokumen. Sedangkan untuk pemberlakuannya ini semuanya harus dilaksanakan di semua lini ya, untuk menghindari adanya korupsi. Sebenarnya kalau ada komitmen kuat antar kita untuk berbuat baik, korupsi itu tidak akan terjadi. Sebenarnya terjadi karena ada sebuah hasutan dan keinginan dalam diri, dan memang kita tidak punya nilai-nilai yang kuat bahwa kita harus berbuat benar. Yang kedua, menumbuh kembangkan keterbukaan kejujuran. Ya itu tadi, internalisasi nilai kita soal kejujuran masih kalah kuat dibandingkan rasa keserakahan dan keinginan akan hal-hal yang memang itu sebenarnya hal-hal yang tidak terlalu penting tapi dibuat seolah-olah penting ya, padahal untuk makan 3 hari pun sudah cukup, bisa memberi pun sudah cukup, tapi karena rasa yang berlebihan melampaui itu, otomatis pelaksanaan itu bisa menyimpang. Yang ketiga, tujuan fakta integritas adalah mewujudkan Indonesia yang maju. Jadi bangsa yang maju sebenarnya bangsa yang punya internalisasi nilai di setiap sendi kegiatannya, itulah dilakukan dengan hal-hal yang positif. Oke, bagaimana proses dokumen fakta integritas? Selalu ditandatangani oleh pimpinan, disaksikan oleh presiden, lalu nanti turun ke lembaga di bawahnya. Itu ya, penandatangan apabila gubernur, disaksikan Menteri Dalam Negeri. Apabila PNS di lingkungan kementerian, ya dia ada disaksikan oleh atasan langsung atau beberapa karyawan yang memang bertanggung jawab dengan pembuatan dokumen tersebut. Ini adalah contoh dari dokumen fakta integritas. Di sini untuk guru ya, untuk guru dan juga untuk pegawai negeri sipil. Biasanya ini nanti diberikan di awal ketika kita sudah diterima bekerja di kementerian atau bekerja di perusahaan. Untuk fakta integritas, kebanyakan maaf ya, kebanyakan fakta integritas ini memang prakteknya ada di ada di pemerintah ya, atau di publik. Ini adalah contoh fakta integritas untuk Persero. Di sana judul perusahaannya ini seperti perjanjian antara si pekerja dengan perusahaan tersebut untuk berkomitmen melakukan tugas tanggung jawabnya, perannya dengan baik, benar, sesuai dengan undang-undang. Di perusahaan BUMN ya, PT Timah. Kalau ini contoh perjanjian kerja atau kontrak kerja yang ada klausulnya, yang tadi saya terangkan di depan. Maaf ya, tiba-tiba gatel. Tiba-tiba gatel ngomongin korupsi, langsung layarnya aduh. Kadang nggak nyinggung siapapun ya. Oke, surat perjanjian kerja seperti ini, contoh formatnya. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan yang terkait dengan fakta integritas, syarat-syaratnya,
dan juga kontrak kerja serta pengadaan kerja, pengadaan barang kerja dan pengadaan kerja barang dan jasa. Bisa disimpulkan bahwa yang namanya prosedur pendirian kerja itu harus berdasarkan dengan undang-undang apapun itu ya, baik itu PT, CV maupun firma. Juga untuk pembuatan kontrak semuanya juga mengacu pada undang-undang yang berlaku, sehingga pembuatan fakta integritas dokumen semuanya juga harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Intinya ketika kita melaksanakan semua kegiatan tersebut selalu menggunakan kode etik. Ya, untuk melakukan kode etik itu berpaculah atau berpedoman mengaculah pada hal-hal positif universal yang memang di budaya setempat dilakukan ya. Undang-undang itulah sebagai acuannya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di minggu ini dan merupakan minggu terakhir dari materi di mata kuliah Etika Profesi Administrasi dan Etika Administrasi. Mohon maaf bila ada kurangnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga dalam kondisi yang sehat. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, bisa Anda bertanya atau Anda sampaikan di kolom komentar atau di grup WhatsApp kelas kita bersama. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.